Audio Jungle. DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna agenda kerja bulan September 2020. Dalam agenda kali ini, DPRD Nganjuk mendengar jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Nganjuk tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Dihadiri Ketua DPRD dan seluruh anggota, Wakil Bupati Nganjuk, Sekretaris Daerah, Forpimda, dan seluruh OPD di Kabupaten Nganjuk. Sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Jianto. Bupati yang berhalangan hadir dalam rapat paripurna, jawaban atas pandangan fraksi-fraksi dibacakan Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Dalam jawabannya, Bupati Nganjuk melalui Wakil Bupati menjawab terkait dana refocusing kurang lebih 179 miliar, tereksekusi sekitar 77 miliar yang kurang lebih serapannya 43%. Karena dana tersebut digunakan hingga bulan Desember, maka dana tersebut tidak dihabiskan sehingga penanganan COVID-19 bisa terus berlangsung. Ini paripurna yaitu membahas tentang jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang terkait dengan Raperda PAPBD tahun 2020 ya. Dari beberapa fraksi itu kita simpulkan dari PD Perjuangan yang berkait dengan dana refocusing. Kita sampaikan bahwa dana refocusing itu kurang lebih 179 miliar, terus kemudian sekarang tereksekusi 77 miliar ya, sekitar itu kurang lebih 43%. Terus kemudian dari Partai Golkar tadi banyak bertanya tentang penanganan kesehatan ya, terutama kasus di rumah sakit ya, tentang bayi yang tertukar itu. Terus kemudian yang kedua mereka yang penanganan jenazah COVID meskipun hasil swabnya itu belum keluar, dan kita jelaskan juga bahwa memang sesuai dengan surat dari Kemenkes itu penanganan jenazah yang diduga terkonfirmasi COVID-19, maka penanganannya sesuai dengan protokol kesehatan. Terus kemudian yang bayi buarum juga kita sudah sampaikan seperti penjelasan kita sebelumnya. Kenapa hanya terserap 43% Pak? Kok tidak dimaksimalkan? Belum, karena kan penanganan COVID ini kan sampai dengan Desember ya. Nanti kalau sekarang itu habis, nanti untuk berikutnya kan tidak bisa. Maka ini adalah dana standby untuk penanganan COVID sampai dengan Desember, termasuk bantuan misalnya. Bantuan-bantuan ini kan sampai Desember, sehingga kan tidak bisa dimaksimalkan gitu. Dan memang ya tidak boleh dihabiskan, nanti kalau dihabiskan repot nanti. Terus kemudian dari Partai Gerindra, ini juga masukannya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Kita sepakat di pemerintah daerah bahwa Nganjuk ini kan triwulan kedua kan minus, pertumbuhan ekonominya minus 1,44. Maka untuk triwulan ketiga ini harus kita genjot, termasuk juga pemulihan ekonomi yang berkait dari dampak COVID-19 itu. Terkait pemulihan ekonomi Pak, langkah-langkah yang akan diambil kira-kira? Pemulihan ekonomi memang yang pertama kita dorong untuk UMKM. Nah, bantuan-bantuan untuk UMKM ini harus segera dieksekusi, termasuk dari sektor pertanian, termasuk juga untuk meningkatkan daya beli, bantuan-bantuan yang berupa misalnya untuk tenaga kerja yang kemarin itu kena PHK itu juga harus segera tereksekusi ya. Itu yang paling penting. Dan dana desa dan PAPBD ini harus segera tereksekusi. Ini yang paling penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga ini. Sementara Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Nganjuk, menanggapi jawaban Bupati Nganjuk, menyatakan normatifnya pertanyaan harus ada jawaban, tetapi yang paling penting adalah komitmen Bupati terhadap jawaban tersebut.
karena saat ini masyarakat Nganjuk sangat membutuhkan komitmen Bupati, sehingga masyarakat dapat langsung menerima manfaat dari APBD Kabupaten Nganjuk, utamanya untuk kembali memulihkan ekonomi pasca COVID-19. Kalau terkait dengan jawaban, ya normatifnya kan mesti dijawab sesuai dengan pertanyaan. Kita tadi kan juga pengen menekankan terkait dengan aplikasinya, tindak lanjutnya. Mudah-mudahan nanti dari pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati, bisa benar-benar menindaklanjuti sesuai apa yang sudah dijawab tadi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi ini kan kita menindaklanjuti, nanti malam kita rapat sama besok. Utamanya komitmen. Dulu waktu pembahasan APBD ini kan kita DPRD sudah membahas sesuai dengan mekanisme tahapan termasuk renjang. Desember sudah penandatanganan bersama Bupati dan DPRD. Tapi dengan komitmen yang biasanya dilakukan pelaksanaan mundur. Kemarin kita tahu bahwa komitmennya Januari, Februari, Maret sudah mulai ada kegiatan yang dilaksanakan. Tapi ini mundur juga seperti tahun-tahun yang dulu. Berarti bulan Juni baru sebagian kecil yang dilaksanakan. Sehingga komitmen-komitmen seperti ini harapan kami ke depan bisa dilakukan oleh eksekutif sehingga masyarakat langsung bisa menerima manfaatnya terkait dengan APBD yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.